Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel guys. Ya betul sekali, aku channel Yulia Saksana. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang udah subscribe terima kasih banyak-banyak buat kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin ya Allah. Dan yang lagi sakit, semoga lekas sembuh lagi, bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala ya, amin. Guys, hari ini aku mau makan. Jadi baru pulang antar makan siangnya si bocil. Jadi aku sekarang mau makan guys, mau bikin apa ya? Mau makan lah, makan siang. Waktunya makan siang. Nah, jadi hari ini tuh aku lagi nggak kepingin makan yang apa ya, yang daging-daging, emang jarang makan daging juga gitu. Jadi cuma nasi sama sayuran aja, lalapan aja gitu ya guys ya. Terus aku mau cerita sedikit ini guys ya. Jadi tadi itu pas aku lagi lagi masak gitu, masak sayur buat anak aku nyiapin gitu, nyiapin pintang jadi makan siangnya bekalnya. Tiba-tiba pintu itu tok 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 tok. Nah, si kunci itu kretak-kretak-kretak gitu. Nah, aku buka. Biasanya kan kalau yang tok 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 itu si kakek kan. Nah, ternyata benar kakek itu, si kakek. Terus aku pas mau buka dia bilang jangan dibuka, katanya. Aku nggak mau masuk. Aku pikir ngapain gitu, dia nggak tahu ngapain di luar itu kretak ketuk nggak tahu nyoba kunci atau gimana, nyoba kunci baru mungkin ya, kayak kunci duplikat gitu kan ya, bisa jadi sih kayak gitu ya. Terus ya sudahlah gitu, aku kan namanya juga kakek terserah maunya dia kayak gimana. Terus ada lagi guys, jadi entah kapan tahu gitu kan ada orang yang, jadi aku tuh lagi pada duduk sama si anak aku si bocil. Nah, tiba-tiba dari luar itu ada yang kayak orang mau buka pintu gitu kan, terus susah. Nah, tiba-tiba nyalain bel itu beberapa kali, ting tong ting tong ting tong ting tong. Aku langsung keluarlah, aku buka. Terus aku kaget, hah, cari siapa? Tapi aku tahu si kakek sama si bocah kan ada dua aja sama anak, kayaknya cucunya gitu, dia habis jemput si cucunya gitu. Tiba-tiba dia katanya, hah, ini rumah siapa? Aku bilang, ini rumah kita. Terus bapak mau cari siapa? Aku bilang gitu. Terus kata dia, bukannya ini lantai 59? Iya, aku bilang, ini rumah lantai 59. Aku bilang dengan plat ini gitu. Hah? Terus katanya, dia salah, mungkin dia mau di lantai 60. Kayaknya dia itu di lantai 60, kalau enggak di 61 deh si kakek itu. Soalnya kalau misalkan kita di lobby itu kadang kita naiknya bareng gitu, mungkin dia salah salah tekan gitu guys. Jadi dia nyasar. Aku juga dulu pernah gitu guys, kalau aku dulu di lantai 58 pernah ya. Sekali aku pas mau buka pintu, aku nggak ngelihat dulu ininya apa sih, lantai berapanya gitu. Terus aku pas mau buka, kok susah banget gitu kan, kok nggak masuk masuk kuncinya gitu. Terus pas aku lihat ini pintunya juga kok beda, aku bilang pas nengok, lah kok beda suasananya pas aku lihat lantai 58. Jadi sering kejadian kayak gitu tuh guys, aku bukan cuma satu kali ya, jadi ada beberapa kali lah kayak gitu guys. Jadi aku tuh kadang-kadang agak tulalit juga. Terus ya, tadi pagi itu ada lagi si nyonya, dia ngomong sama anaknya, katanya, nanti kamu kalau misalkan nyebrang jalan itu ya pegangan sama mbak ya gitu, sama cece, jangan jalan sendiri gitu kan. Terus aku udah diem aja, pasti ada yang laporin ya. Ternyata bener guys, itu si neneknya. Soalnya si nenek itu dia nenek sama kakek dari bapaknya ya, dia itu tinggalnya satu apartemen, cuma beda flat aja gitu, beda flatnya, dia di flat B kalau nggak salah, pokoknya beda flat lah gitu. Nah, terus jadi dia rumahnya dia itu pas pas lurus depan itu, depan lampu merah, di bawahnya itu lampu merah. Jadi dia kan di lantai 16 kan, jadi agak jelas lah ngelihat ke bawah itu. Nah, jadi dia itu kalau setiap hari itu kadang-kadang suka ngelihatin kita guys, jam pulangnya kita, jam berangkatnya kita tuh dia ngelihatin, mantau dari atas gitu. Jadi kadang-kadang dia suka laporan ke anaknya gitu. Nah, kebetulan kemarin itu dia lagi ngelihat, terus si anakku itu si bocil nggak mau digandeng tangannya. Walaupun nggak digandeng, tapi aku rangkul gitu guys pundaknya. Jadi dia nggak tetep nggak jalan nyelonong sendiri gitu kan.
Namanya anak-anak kan, anak kecil kadang-kadang lagi pengen digandeng, kadang mau nurut digandeng, kadang juga lagi pengen petakilan sendiri gitu kan ya. Udahlah aku pikir gitu kan, yang penting aku tetap ngejaganya dia gitu guys. Jadi aku tuh banyak CCTV, nggak cuma di rumah aja, dari atas pun ada CCTV. Tapi alhamdulillahnya itu guys, majikan aku itu tidak ada komplainan sama sekali sama aku ya. Jadi dia itu baik banget, kalaupun ada masalah sama anaknya, entah anaknya nakal atau apalah gitu. Jadi dia tuh nggak langsung negur ke aku, jadi negurnya ke anaknya guys gitu. Kalau semisalkan kayak anaknya nggak ngerjain PR, kan kadang-kadang kan kalau pulang sekolah kan dia maunya nonton TV, terus kalau misalkan itu lupa sama PR-nya gitu kan, aku sudah ngingetin dia, aku bilang kamu kerjain PR dulu baru nonton TV gitu kan, ya namanya anak kecil kan, anak segitu juga nonton TV. Dan dia itu sering kali sebelum lihat buku PR-nya itu dia langsung telepon bapaknya, langsung bilang pengen main tablet kan, main game gitu. Terus kata bapaknya tuh ngomong gini, kamu udah ngerjain PR belum? Dia bilangnya langsung bilang udah, tapi ada sebagian yang nggak bisa gitu guys. Jadi anaknya itu emang pintar gitu. Nah udah gitu, padahal itu si buku itu belum dilihat guys, belum dilihatnya bisa apa enggaknya, belum dicoba bisa apa enggaknya, tapi dia udah bilang seperti itu. Nah bapaknya kan otomatis ya udah gitu, yang penting udah ngerjain PR sebagian, kalau sebagiannya kan nunggu orang tuanya nanti dibelajar bareng gitu, ngerjain bareng. Nah kayak gitu, ada suatu hari ketahuan sama ibunya ya, jadi kata bapaknya kan udah ngerjain PR belum, kan dia biasa telepon minta main game sebentar di tabletnya itu, terus kata bapaknya udah ngerjain PR belum. Belum katanya, udah gitu. Tapi nggak semuanya, sebagainya nggak bisa gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti tunggu mereka pulang baru dicek lagi mana yang nggak bisa gitu kan. Nah pas ibunya pulang, si PR-nya itu sama sekali belum dikerjain, padahal yang jelas-jelas dia itu paham, dia itu ngerti guys, soal PR itu kan, itu kalau nggak salah bahasa Inggris ya. Dia kan kalau bahasa Inggrisnya kan lumayan ngerti, paham gitu. Nah di situ guys marah besar ibunya, bapaknya sampai anaknya nangis jengkar dimarahin, kamu ya katanya nggak mau, aku nggak mau tahu katanya, lain kali kamu kalau ngerjain PR semuanya harus dikerjain semua. Emang apa ya, tapi kayak orang tuanya juga cuma ngomong segitu aja, sesaat aja, besoknya lagi ya udah lupa lagi. Jadi kayak si anak itu nggak ada takutnya gitu, harinya lagi besoknya lagi ya seperti itu anakku itu. Jadi emang udah apa ya, nggak bisa keras gitu, nggak bisa konsisten gitu orang tuanya itu. Kalau misalkan anaknya agak ngerengek sedikit ya udahlah gitu, kayak gitu guys. Nyonya sama tuanku itu. Jadi ya aku mah terserah aja, yang penting aku di sini tuh kerja antar antar jemput, kalau mereka nggak ada ya, kalau mereka nggak ada aku antar jemput anakku sama beres-beres di rumah ya adanya gitu, maksudnya nggak terlalu repot, nggak terlalu ini harus ini gitu, nggak lah, sekenanya aja gitu kerjaan aku. Terus antar jemput anak sekolah, kasih makan dia, ya udah selesai, sisanya mereka, kalaupun mereka pulang ya urusan mereka gitu kan. Ya gitu guys. Jadi cuma ya itu, anakku itu sama si bapaknya itu guys, kalau udah berantem itu soalnya si kecilnya itu kan kalau misalkan dimarahin dia tuh ngelawan, ngebantah gitu. Nah kayak si bapaknya itu nggak sabaran gitu. Jadi berantem terus, mereka tuh cekcok terus kalau kadang-kadang seperti itu. Cuma ya baik banget sih majikan aku, nggak pernah ada komplain apa-apa sama aku ya guys. Jadi selama aku kerja di sini alhamdulillah aman-aman aja, semoga selalu aman ya guys ya. Dan kebetulan nggak tahu ya, namanya orang kan beda orang, beda lagi cocok-cocokan gitu ya. Nanti aku nggak tahu nanti penggantiku itu cocok apa enggak, aku nggak tahu juga, tapi kayaknya sih, maksudnya kalau misalkan mereka bisa ngimbangi, kayaknya sih enak sih kerja di sini gitu, tidak ada kayak tekanan batin atau apa, enggak lah gitu. Yang penting kitanya bisa ngertiin mereka dan bisa nge-handle anaknya aja gitu kan, tidak ada masalah sih ya guys.
Oke, baiklah guys. Terima kasih yang udah nonton video aku, yang udah dengerin aku ngoceh-ngoceh hari ini. Semoga kalian sehat selalu, selalu diberi keberkahan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang berlimpah ya guys ya. Pokoknya doa yang baik-baik buat kalian semua. Dan yang lagi merantau, sukses selalu. Semoga pulang bisa membawa kesuksesan, bisa berhasil dengan tujuan kalian semua ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Thank you for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum.